Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 1 Desember ya guys, pukul 11 lewat 43 menit. Gue mau bahas, kebetulan ada yang nanya tadi pagi ini di Instagram gue, nge-DM, kemudian gue balas. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, gue mau beli, bukan gue mau beli sih ya. Bang, menurut lu di antara POWR, kemudian IPCC sama TPMA, mending mana? Jadi pertanyaannya begitu. Tapi gini guys, gue akan bahas khusus IPCC sama POWR-nya karena dua ini perusahaan di tanggal 4 dan di tanggal 6 itu dapat dividen lu, masuk kumdetnya. Nah, jadi gue membuat video ini apabila misalkan gini guys, lu biasanya koleksi 5 saham. 5 saham ya. Kemudian lu udah punya 4 saham nih. 4 saham itu ya dua diantaranya mungkin udah ada slot buat Adaro, lu beli Adaro, kemudian lu bakal nebus Adi nih sama ikut PUPS-nya. Berarti kan ada satu slot lagi nih yang bisa lu isi. Cuman lu biasanya koleksi 5 saham, bukan 6. Artinya kan lu cuman perlu satu saham lagi, apalagi lu suka dengan saham-saham yang berdividen. Nah, antara IPCC sama POWR mana? Karena keduanya gini guys, dia mau bagi dividen, tapi sahamnya sebenarnya belum kemana-mana. Ya, POWR naik ya, dari 660-an, 670-an, sekarang udah di atas 705. IPCC juga yang biasanya beberapa waktu lalu gue bahas, IPCC di angka 680, sekarang udah 735. Naik, tapi kemarin turun. Nah, gue cuma mau bahas antara IPCC sama POR. Bukan berarti kalau gue tidak memilih salah satunya, gue memilih salah satu, bukan berarti yang tidak gue pilih itu tidak layak koleksi. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penilaiannya bersifat subjektif. Kalau di antara kedua ini kita lihat guys. Jadi, IPCC ini sama POR sebenarnya adalah dua saham yang sektornya berbeda. Tapi kalau kita lihat gini guys, kalau dilihat dari dividen yield interim yang akan dibagikan, POWR itu lebih besar, yakni 4%. Jangan salah guys, 4% itu ya, apalagi kalau lu punya dana gede, itu lumayan. Jadi biasanya dividen investing ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang dananya sudah besar. Dan kalau dilihat dari yieldnya, yield interim ini ya, POWR lebih menarik karena dia membagikan saham itu membagikan dividen 28 dengan harganya 705. Yieldnya lebih gede. Nah, cuman kalau dari gross profitnya, net profitnya lebih menarik IPCC karena gross profitnya IPCC itu 40%, net profitnya 25%. Sama ada hal menarik guys. IPCC ini sebagian besar uangnya ditempatkan ke deposito dari kas yang memang dia miliki, sehingga dia penghasilan keuangannya, nah ini salah satu faktornya nih guys ya, ini BCC nih laporan 30 September, itu lebih besar daripada beban keuangan yang dimiliki. Sedangkan POWR sebaliknya. Ya faktornya nggak cuman itu, ada berbagai macam, cuman kalau kita lihat pendapatan bunga dari POWR itu lebih kecil daripada beban pendanaan yang dia miliki. Beban pendanaannya bisa 20 juta US dollar, pendapatan bunganya 16 juta US dollar. Tapi itu hal yang kecil. Nggak sebanding gitu kalau dibandingkan dari pendapatan POWR sendiri yang bisa mencapai 400 juta US dollar. Nah, yang mau gue sampaikan begini. Ini kan ada dua kondisi yang berbeda. Dari IPCC yieldnya lebih kecil, kemudian POWR lebih besar yieldnya, kemudian POWR juga. Kalau dihitung dari coba lu lihat waktu lagi pandemi. POWR itu relatif lebih stabil. Bahkan waktu pandemi itu dia nggak roboh-roboh amat guys. Ya roboh paling nggak di angka 500, nggak turun sampai 400 gitu, nggak. Sebaliknya kalau IPCC turun. Dia sampai ke angka 300. Ya, jadi POWR kalau kita lihat terutama dari masa pandemi dia lebih stabil. Berarti milih mana nih guys? Kalau gue pribadi guys ya, sekali lagi guys, ini kalau harus disuruh memilih di antara kedua ini. Kalau disuruh memilih di antara kedua ini, kalau gue pribadi lebih memilih IPCC. Alasannya kenapa? Kalau gue begini guys, gue lebih senang ini ingat guys ya, ini subjektif. Gue lebih senang terhadap perusahaan yang memang dia dari top line-nya itu pendapatan ya, dari pendapatan sampai nanti ke net profit itu nggak banyak potongan-potongan. Nggak banyak potongan-potongan. Nah,
Terlihatnya dari sini guys. Potongan-potongan itu apa? Ya bisa beban bahan bakar. Kalau di IPCC ada beban umum dan administrasi, beban keuangan dan sebagainya. Praktis sebenarnya kalau IPCC itu nggak terlalu banyak potongan-potongan. Ya, bebannya itu ya beban umum administrasi, kemudian beban operasi, kemudian beban keuangan. Sedangkan POWR, ya dia ada beban bahan bakar, beban penyusutan, beban pegawai, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban usaha, beban lain-lain, beban pajak final atas pendapatan bunga, beban pendanaan. Ya, dia potongan-potongannya banyak. Inilah salah satu hal yang mempengaruhi kenapa profitabilitas IPCC itu lebih baik daripada POWR. Sekali lagi guys, ini bukan dua perusahaan di sektor yang sama, bukan sebenarnya bukan hal yang bisa diperbandingkan karena segmennya berbeda. Tapi kalau disuruh dari memilih kedua ini, gue lebih memilih IPCC. Kemudian POWR ini kan juga dia akan melakukan menerbitkan obligasi kan, ya POWR nih, menerbitkan obligasi senilai 500 juta US dollar. Nah, terbitkan obligasi senilai 500 juta US dollar. 500 juta US dollar itu 7 triliun sekian dan bunganya lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Otomatis nanti dalam beberapa kuartal ke depan ya, pendana beban keuangan dari POWR itu sendiri itu bisa lebih besar. Cuman gue pernah bahas POWR di video sebelumnya. Selama dia bisa membagikan dividen paling tidak di atas 7% dari bunga yang dia dibebankan kepada POWR, biasanya POWR 10% ya, itu tetap menarik. Cuman balik lagi ke yang tadi, kalau gue pribadi lebih suka IPCC. Itu yang pertama, karena nggak banyak dari top line sampai bottom line, dari pendapatan sampai laba bersihnya, itu tidak terlalu banyak potongan-potongan. Hal ini pula yang mendasari kenapa profitnya IPCC itu lebih besar daripada POWR. Yang kedua, ya, IPCC meskipun kita tahu ya ada penurunan di Gaikindo, ya kan direvisi targetnya penjualan otomotif itu yang tadinya 1 juta sekarang menjadi 850, ya kan. Tapi sebenarnya IPCC itu tidak terkena dampak, tidak terlalu terkena dampak. Justru di kuartal 3 kinerjanya naik walaupun POWR juga naik. Tapi untuk IPCC dia menjelaskan. Nah, ini yang gue suka nih. IPCC lebih gimana ya? Kalau misalkan dari informasi sebagai investor, IPCC itu lebih terbuka. Jadi dia lebih bisa memberikan kayak kenapa kalau misalkan sekarang industri otomotif kan turun, tapi IPCC kok malah tetap bisa naik? Oh, ternyata dia juga diuntungkan karena adanya banyak impor-impor mobil listrik tuh kayak BYD, bahkan yang tadinya masih di angka 12.000 bisa jadi nanti di kuartal 3 dan kuartal 4 dia dapat 8.000 lagi unit. Jadi lebih terbuka. Kayak misalkan ada public expose, IPCC ini lebih menyampaikan informasi-informasi yang lebih detail kepada investornya. Ya ini nih contoh-contohnya. Kayak misalkan ya, nih gue kasih satu contohnya nih. Tahun ini industri otomotif mengalami penurunan, namun IPCC tetap bisa tumbuh karena melakukan ekspansi horizontal anorganik. Horizontal dan anorganik. Jika pendapatan dari ekspansi horizontal di tahun ini diabaikan, berapakah persenkah kenaikan dan penurunan laba dan pendapatan IPCC? Sebetulnya ada 4 hal yang kenapa pendapatan IPCC tetap bertumbuh meskipun turun nih otomotifnya. Karena dia ada bisnis baru, ya. Kemudian dia ada ekspansi terminal di Balikpapan. Dan itu memang terkonfirmasi di laporan keuangannya. Kayak gitu, guys. Ya memang ada pendapatan walaupun belum banyak, tapi ada pendapatan di segmen Balikpapannya. Artinya gini yang mau gue sampaikan, IPCC itu lebih memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh si investornya sehingga dia lebih transparan. Bukan berarti si PWR nggak transparan ya. Nah itu 2 hal yang gue suka. Yang pertama nggak banyak potongan-potongan. Yang kedua, si IPCC ini coba lihat, kalau misalkan POWR gue nggak melihat ada informasi-informasi. Kan biasanya kan ada banyak berita-berita yang berseliweran di media. Cuman kalau gue pribadi tetap melihatnya dari keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan.
Gue tetap melihat dari situ. Kemudian gue mengeceknya di laporan keuangannya, terkonfirmasi atau enggak. Kalau misalkan terkonfirmasi, oh berarti oke nih. Kalau misalkan tidak terkonfirmasi, wah berarti jangan-jangan cuma ngomong doang. Nah, terkadang hal ini ada di IPCC tapi tidak ada di POWR tadi. Kayak gitu guys. Nah itu yang gue suka. Kenapa akhirnya meskipun dividen yield-nya dalam jangka pendek dia lebih kecil, terutama ketika mendapatkan interim ini, gue lebih memilih IPCC. Kayak begitu guys ya. Cuman sekali lagi, bukan berarti POWR-nya tidak layak koleksi, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bersifat subjektif. Kayak gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.